Kak, Assalamualaikum teman-teman. salam. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu bahagia. Coba Teman-teman, jangan Arab-Arab deh, ngomongnya Indonesia aja. baik, Semoga saya ulangi. Semoga kita diberi kita, kesehatan kita, dan kita. juga Semoga kita diberi kesehatan. Kita. semoga kita diberi kesehatan dan juga selalu dalam keadaan bahagia. Bahagia kok, nadanya nggak bahagia. Selalu dalam keadaan bahagia. Gitu dong. Bukan Semoga bahagia. ya sudah, saya ulangi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga bahagia. Enak nggak kira-kira kalau didoain kayak gitu? Nggak, maksud aku tuh kayak enak nggak didengar gitu dan dirasain. Hangat nggak cara penyampaiannya? Kurang. Kurang. Coba Kurang. dibuat hangat. Ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan tentunya juga bahagia. Tentunya juga, atau nggak usah pakai tentunya deh. Kesehatan Hmm. dan kebahagiaan. Kamu aslinya mana Sama. sih, Muto? Indramayu Ustazah. Oke. Coba diulang lagi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Oke. Teman-teman, sebelum memulai materi pada sore hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah, wahai zat yang maha agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami pemahaman yang luas dan terimalah amal kami. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Pokolahnya wa kok. hifz Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin Muru. wa Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kami rezeki pemahaman seperti para nabi, hafalan seperti para rasul, pemahaman seperti para malaikat yang Petunjuk, sangat dekat petunjuk. denganmu. Bukan pemahaman, petunjuk.
Saya ulangi. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahaman seperti para nabi, hafalan seperti para rasul, dan petunjuk seperti para malaikat yang sangat dekat denganmu, serta kelapangan hati seperti orang-orang yang bijaksana. Dengan rahmat-Mu ya Allah, yang maha bijaksana, dari yang maha pengasih. Saya ulangi saya. Ya Allah, karuniakanlah kami pemahaman seperti para nabi, hafalan seperti para rasul, petunjuk seperti para malaikat yang sangat dekat denganmu, dan kelapangan hati seperti orang-orang yang bijaksana. Dengan rahmat-Mu ya Allah, yang maha pengasih dari yang pengasih. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang baik tentang agama dan ajarkanlah kami takwil agar kami dapat memahami makna-makna yang tersembunyi dan tak kami pahami. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan di lidah kami. Allahumma thabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas agamamu. Rabbana la tadharna fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami sendiri, sedangkan engkau sebaik-baik waris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarganya, beserta para sahabatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Maha benar Allah yang maha agung. Alhamdulillah, doa telah selesai kita bacakan bersama. Untuk selanjutnya adalah materi. Materi sore hari ini kita akan membahas tentang takhallus. Apakah Materi teman-teman sudah materi yang akan kita bahas di sore ini gitu. Bukan materi sore hari ini kita akan bahas bertele-tele. baik sadar? Saya ulangi. Saya ulangi, nada Teman-teman, bicaranya bukan ke aku ya, ke audiens. Jadi bukan saya ulangi. Saya ulangi. Saya ulangi. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang takhallus. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar kata takhallus? Baru pernah. Atau sudah pernah belajar? Bagaimana, Kak Maskia? Baru pernah dengar. Baru pernah dengar. Baik, kalau begitu, di sini kita akan membahas bersama-sama. Takhallus artinya pembebasan. Atau membebaskan, melepaskan, bisa juga memerdekakan. Sampai di sini artinya bisa dipahami ya teman-teman. Oke. Takhallus terjadi
ketika iltiqa'us sakinain Bahasa atau Indonesianya dulu. Takholus terjadi ketika apa? Atau dalam bahasa tajwid disebut saya ulangi, takhallus terjadi ketika takholus, bukan takholus. Takholus. saya ulangi, takhallus terjadi ketika bertemunya dua sukun atau dalam ilmu tajwid istilahnya adalah Istilah, iltiqa istilah. Kamu juga tadi tuh istilah. doa gini kayak, lepaskanlah kekakuan di lidah. Jangan kekakuan. Nggak enak, nggak natural. Dengernya tuh jadi nggak Indonesia banget. Orang Indonesia kan logatnya nggak gitu. Jadi nanti kalau kamu berdoa dengan model kayak gitu, orang malah jadi bisa nggak khusyuk loh. Jadi tuh coba lebih lebih normal lah, kayak orang Indonesia. Kamu berdoanya nggak normal soalnya, nggak sesuai kelaziman orang Indonesia. Dan itu sesuatu yang nggak baik loh, karena kita menyalahi keumuman. Ya, jadi tolonglah, sembuhlah. Masa udah masuk 3 bulan ini? Ya sudah, coba nanti Coba dilihat. H dan H-nya itu ketuker-tuker itu karena kearap-arapan itu. Coba lagi. Ya. Takhallus terjadi ketika bertemunya dua sukun atau dalam istilah tajwid Ketika yaitu ketika ada dua huruf sukun bertemu. Itu lebih lebih memasyarakat bahasanya. Bukan ketika takholus terjadi ketika bertemunya dua sukun. Ketika dua bertemunya dua huruf. sukun. Orang tuh malah mikir, hah, takholus bertemunya. Hmm. Takholus terjadi ketika ada dua huruf sukun bertemu. Coba. Takhallus terjadi ketika ada dua huruf sukun yang bertemu atau dalam istilah tajwid yaitu iltiqa'us sakinain. Sakinain. Sanya panjang. Saya ulangi, dalam bahasa tajwid Ulangi dari awal. istilahnya takhallus artinya Sod, sod. Takhallus. Pakai sod. so, so. Takhallus artinya pembebasan atau pelepasan atau juga bisa memerdekakan. Takhallus terjadi ketika terdapat dua huruf sukun bertemu atau dalam ilmu tajwid istilahnya yaitu iltiqa'us sakinain. Sanya panjang. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya ulangi, takhallus terjadi ketika dua huruf sukun bertemu Jangan di atau stop-stop perkatanya. Ya, takhallus terjadi ketika, jangan gitu. Takhallus terjadi ketika ada dua huruf sukun bertemu. Jadi ngomong tuh interaktif. Kayak orang lagi kayak, eh, takhallus itu terjadi kalau ada dua huruf sukun bertemu. Supaya tuh, iya yang ngomong tuh bukan cuma mulut. Ekspresi kita itu juga membahasakan apa yang lagi mulut kita omongin. Supaya orang bisa lebih paham. Coba lagi. takhallus terjadi ketika ada Itu dua huruf stop-stop sukun. tuh. Oh iya masih. Takhallus terjadi ketika ada dua huruf sukun bertemu. Orang yang banyak jeda itu tandanya lupaan juga. Abis ini mau ngomong apa ya? Abis ini mau ngomong apa ya? Saya ulangi, takhallus terjadi ketika dua huruf Takhallus. takhallus
Setiap ada kosakata asing, ngomongnya pelan-pelan. Dieja. Takhallus. Karena itu bukan bahasa kita. Supaya orang nggak salah dengar. Lagi. Masya Allah. Saya ulangi. Takhallus terjadi ketika dua huruf sukun bertemu. Atau dalam istilah tajwid, yaitu iltiqa'us sakinain. Sa-nya Atau, panjang. Allahu Akbar. 3 kali loh aku bilang loh. astagfirullah, Iltiqo usakinain. sakinain, ya sudah. Iltiqa'us sakinain. Takhallus terjadi ketika dua huruf sukun bertemu atau dalam istilah tajwid yaitu iltiqa'us sakinain. Jadi takhallus berfungsi ketika iltiqa'us sakinain. Itu kamu ngulang lagi. Gak usah Oh, nggak ulang. perlu ya? Takhollus, kalau kamu mau ngomong, takhollus itu ada kalau ada dua huruf sukun bertemu. Udah, segitu aja. Itu tuh udah kesimpulan paling singkat. Jadi nggak usah pakai jadi lagi. Takhollus ada ketika ngantuk aku. Coba Sudah ya Allah, kasihan sudah. ulang. Sudah masih. Nggak boleh. Belum siap, belum siap. Disiapin. Ini cepetan. Ujian sama Ya. aku tuh sama kayak kematian. Nggak perlu persiapan. Tiba-tiba jadwalnya. Jadi harus dipersiapkan. Bukan bukan nggak perlu persiapan. Nggak ada aba-abanya. Jadi harus dipersiapkan. Oke. Ya, coba ulang. Takhallus terjadi ketika dua huruf sukun bertemu atau dalam istilah tajwid yaitu iltiqa'us sakinain. Jangan ya itu. Atau dalam istilah tajwid disebut iltiqa usakinain. Kamu kamu mempertegas iltiqa usakinain atau pertemuan dua sukun. Coba lagi. Takhallus terjadi ketika dua huruf sukun bertemu atau dalam istilah tajwid yaitu disebut iltiqa'us sakinain atau Artinya, bertemunya kan artinya iltiqa bertemu. usakinain itu bahasa Arab. Diterjemahkan Ya. berarti kosakata penghubungnya adalah artinya. Ulang lagi. Ya Allah, judul doang. Udah 22 menit, 24 menit. Cepetan, ulang. Takhallus terjadi ketika dua huruf sukun bertemu atau dalam istilah tajwid disebut iltiqa'us sakinain. Artinya bertemunya dua sukun. Hmm. Takhallus terbagi menjadi tiga. Yang pertama, takhallus bil mad. Langsung jelasin dulu. Langsung Bilmat diselesaikan dulu urusannya. Jangan yang kedua, Ya, yang ketiga, jangan. Satu dulu aja. ya. Takhallus bil mad. Artinya bebas dengan membiarkan huruf mad. Apa? Contoh pada Artinya apa? lafaz. Bebas dengan membiarkan huruf mat. Maksudnya bagaimana itu? Jadi bertemunya pusing juga sih saya. Dapatnya kayak gitu. Coba yang kamu pahami apa? Yang saya Takhallus pahami, bil madi itu yang kamu pahami apa? yang saya pahami adalah ada mat tabi'i bertemu dengan huruf sukun karena waqaf. Mad tabi'inya itu apakah nyata dalam rosem atau bisa juga tersembunyi?
Kalau selama ini yang saya ketahui yang ada rasanya Ustaz. Nyata. Mada di mad lazim itu juga ada mad lazim harfi Hmm. maupun musaqqal, harfi ataupun kilmi. Itu ada juga loh takhallus bil mad. Misalnya nun, itu kan hurufnya nun doang, Iya, ya kan? Tapi cara iya. bacanya kan tabi'i bertemu huruf sukun kan? Arid li sukun juga kan? Oh, iya. Iya, iya. Nah, di sana juga ada takhallus bil mad. Hmm. Jadi kalau kamu mau pakai penyampaian mad tabi'i bertemu nun sukun, kamu harus mad tabi'i bertemu huruf sukun karena waqaf, kamu juga harus menjelaskan nyata atau tidak nyata mad tabi'inya di ros. Hmm. Akan lebih panjang urusannya. Nggak apa-apa kalau kamu suka tantangan. Tapi kalau misalnya memang harus bisa ngomong kayak gitu juga. Tapi kalau bisa ada yang mudah, dimudahin dulu. Nanti kalau ketemu orang yang udah pro, kamu boleh tuh menggunakan jalan tikus yang kayak gini tuh yang nggak banyak orang tahu penjelasannya. Kayak hidden gitu loh, tersembunyi. Itu boleh tuh kita kupas. Cuma untuk bagian awal kamu boleh menyampaikan bahwa pertemuan dua sukun ini ketika yang disebut adalah takhallus bil mad berarti sukun pertamanya huruf mad dan difungsikan udah beres. Hmm. Jadi kalau misalnya sukun pertamanya itu huruf mad, kita nggak perlu bilang mau nyata kek, mau nggak nyata kek, selama bacaannya itu mad, kemudian dia bertemu dengan huruf yang sukun atau disukunkan. Berarti di sana ada takhallus bil mad. Paham kan? Kamu udah paham sebenarnya kalau menurut aku. Tinggal merangkai kosakatanya aja. Iya, Ustaz. Insyaallah. Coba rangkailah. Oke. Takhallus bil mad. Hmm. Artinya kita arti perkata dulu kan misalnya dari takhallus bil mad itu sendiri. Iyalah. Nah, jadi Yang karena pertama, kamu karena kamu udah ngomong takhallus di awal artinya apa? Berarti pas giliran kamu bilang takhallus bil mad, kamu boleh prolognya takhallus sebagaimana yang sudah disampaikan di awal artinya bebas, lepas, eh, eh, selesai gitu ya. Khalas, udahan. hmm, Khol- Takhallus itu kan bahasa Arab kholas itu kan ya, udahan. Beres. Jadi ada yang diberesin. Nah, bil hmm, mad itu artinya dengan mad. Dari nama saja tuh sebenarnya kita udah tahu, oh diberesin disertai mad gitu loh maksudnya. Ada madnya di sono. hmm, Coba. ya. Yang pertama, takhallus bil mad. Takhallus bil mad artinya Takhol. Tasdid, kamu jangan buru-buru. 30 menit yes, udah nih. Buru. takhallus bil mad. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, takhallus artinya membebaskan, memerdekakan, atau juga membereskan. Sedangkan bil mad yaitu dengan mad. Jadi secara keseluruhan, Jangan jadi-jadi mulu. Kamu tuh jangan ngomong tiba-tiba jadi, tiba-tiba jadi. Nah, coba nih. Kalau kamu udah ngomong kayak gitu, coba aku mau bilang, kita tuh jangan sampai memposisikan diri hanya sebagai pembicara. Kita juga perlu memposisikan diri sebagai orang yang mendengarkan. Dalam hal ini audiens. Kira-kira nih, kalau misalnya ngomong membebaskan, bil mad artinya dengan mad. Itu kan
Itu penyampaian versi kita sebagai pembicara. Wakilin dong pikiran audiens. Maksudnya bagaimana? Atau contohnya bagaimana? Atau kita langsung bilang, mungkin ada yang berpikir, kayak gimana sih bentuknya? Jadi kita tuh berdialog mewakili audiens. Monolog aja. Kan pasti juga kita kalau sama guru kan ada juga guru yang kayak gitu kan. Mungkin kita juga pelakunya, tapi kita nggak menyadari secara teorinya. Kayak, maksudnya gimana, Mama? Maksudnya gini, gini, gini. Terus aku di mana? Itu kan sebenarnya kita mewakili pikiran orang yang mendengarkan. Sama. Cuma bedanya ini tuh elegan. Karena kita nggak lagi menghadapi anak-anak. Kita menghadapi anak-anak yang juga sudah punya anak, misalnya. Betul sekali. Jadi, disampaikan mewakili pikiran dia. Takhallus artinya membebaskan atau membereskan, sedangkan bilmad artinya dengan mad. Maksudnya gimana? Gitu aja. Maksudnya bagaimana? Nah, tadi kita sudah sampaikan di awal. Takhallus itu ada kalau ada dua huruf sukun bertemu. Bilmad ini maksudnya sukun pertama adalah huruf mad dan berfungsi madnya. Contoh, langsung jadi nyambung tuh ngomongnya. Masuk. Contoh, amin. Sukun pertamanya ya sukun. Sukun kedua di nun. Aslinya bukan sukun, tapi dia disukunkan karena wakof. Di sini terdapat takhallus bil mad, karena sukun pertamanya berfungsi madnya. Kelas. Coba ulang. Ayo. Ulang. Ya. Takhallus bil mad. Artinya, takhallus yang tadi sudah kita bahas yaitu membebaskan Jangan artinya di dan awal. memerdekakan. Takhallus bil mad. Artinya yang sudah kita jelaskan. Ya langsung ngomong aja, kocak dah. Ngantukku jadi hilang. Bagus sih. Cepetan, tolong. Ya, ya. Takhallus bil mad. Takhallus artinya pembebasan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dan bil mad artinya dengan mad. Maksudnya bagaimana? Sedangkan bilma, dari situ aja dah. Sedangkan bil mad artinya dengan mad. Maksudnya bagaimana teman-teman? Takhallus seperti yang sudah kita ketahui adalah bertemunya dua huruf sukun. Eh, eh, Jadi, takhallus itu bukan bertemunya dua huruf sukun. Takhallus tuh takhallus. Bertemunya dua sukun tuh iltiqa'us sakinain. Takhallus ada pada peristiwa iltiqa'us sakinain. Allahumma sholli. Aduh, dah nanti dipersiapkan lagi. Pokoknya aku nggak mau tahu. Disiapin semua materi yang udah didapat dari coach. Nanti aku yang tentukan materi apa yang akan dibahas di setiap sesi. On the spot. Jadi gak ada alasan aku cuma siap yang ini dan waktu habis buat ngulang judul doang. Tapi ini baru banget jadi ya seru sih Ustazah. Ya, Harus alhamdulillah. Ya, oke. Oke, Muto, aku berharap pertemuan ke depan di pekan depan udah aman. Ya, entah materi ini yang aku tunjuk atau materi lain. Pokoknya lancar lah ya. Jadi 15 menitnya itu maksimal. Nanti kalau memang sudah oke, berdoanya masih ada tuh ya ke Arab-Arapan, terus kosakata tertentu.
nanti disembuhin lah, cepet ya. Jangan lama-lama sakitnya. Ya, kamu tuh Iya, ngajar bahasa saja. Arab ya? Ya, saya dulu juga di pondok sada, terus kuliah juga bahasa Arab, jadi kayak masih Ke nempel. bawah, iya. Jadi tapi Ya. kesannya kamu tuh cara bicaranya nggak profesional. Jadi kalau lagi bahasa Indonesia harus profesional sebagai orang Indonesia. Kalau lagi Iya, bahasa saja. Arab, kamu harus profesional sebagai orang Arab. Tapi kayaknya kamu nggak perlu belajar untuk profesional ketika kamu berbahasa Arab, karena kamu udah kayaknya udah masuk banget jiwanya, lahjahnya. Nah, Indonesianya ini loh malah yang nggak fasih. Aduh, kocak nih. Ini WNA bukan? Ya Allah. Ya, Soalnya pernah belajar ini apa namanya? Tashih Arabiah gitu. Jadi kayak ke ke bawah bawah. gitu saja. Iya. Mm-mm. Aku juga dulu kayak gitu pas belajar artikulasi bahasa Arab. Maksudnya bukan karena aku jurusan bahasa Arab, bukan, tapi karena ngajinya itu aku nggak nganga mulutnya. Jadi tuh Hmm. ke bawah pas ngomong kamu mau kemana gitu. Kayak gitu. Oh gitu. Ya jadi memang harus Latihan. profesional. Latihan apa? Kalau Mohon bahasa maaf. Indonesia, ya. Kalau bahasa Indonesia itu Ustazah melatihnya dengan banyak ngomong atau gimana gitu maksudnya? Enggak, kamu tuh sebenarnya tinggal sadar aja. Sadar aja kamu Hmm. normal nggak cara berbicaranya. Dan dirawat sadarnya. Kamu tuh sadar. Cuma nggak terawat aja. Jadi lost ke gaya berbahasa Arab. Lost lagi gaya berbahasa Arab. Wajar, karena kamu sangat mendalami peran itu sebelumnya. Mungkin sampai hari ini. Tapi tuh pasti kuping kamu tuh tahu kok. Pasti hati kamu juga berasa kalau kamu tuh ngomongnya ke Arab-Araban. Lahjahnya Arabi padahal lagi ngomong Indonesia. Kayak tadi tuh. Jadi kekakuan di lidah kami. Terus Hmm. pemahaman. Udah gitu bukan pema, Hmm. pemahaman. Gitu. Pemahaman. Gitu aja. Kayak lebih pasrah lagi ngomong bahasa Indonesianya tuh jangan ada tekanan-tekanan. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman. Nah, kamu kan ada tekanannya. Berikanlah kami pemahaman. Gitu kan? Hmm. Jadi coba lebih Iya. lebih lain lagi lah pas waktu ngomong bahasa Indonesia. Ya, Iya, sudah. aku Siap. catatannya 7, lumayan banyak loh. Kesehatan dan bahagia. Terus Hmm. uqodatan itu ainnya kurang. Tadi jadi uqodatan. Kof sukun masih kurang o. Ro sukun pun masih kurang o. Pemahaman para malaikat tuh ganti ya. Pemahaman tuh fahman. Ilham walaupun nanti ditarik-tarik ya ujung-ujungnya mungkin ada samanya, tapi secara kosakata kan udah jelas berbeda. Jadi artinya kalau bisa jangan sama. Nada bicara tadi udah. Nah, kamu ngomong sesungguhnya tuh salah loh tadi. Kamu ngomongnya sesungguhnya. Jadi haknya di belakang. Sesungguhnya, Pas waktu sesungguhnya. pas sampai di doa Allah Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Allah jangan biarkan kami sendiri sesungguhnya. Aku sampai kayak, hah? Aku jadi ikutan, hah? Sesungguhnya. Aduh, sama Astagfirullah. takhallus tidak lulus hari ini. Ya udah nggak apa-apa. Oke, Astaga. segitu dulu aku ada kelas lagi. Makasih ya. Subhanakallahumma wa Iya, iya. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Makasih, Muto. Waalaikumsalam. Makasih, Ustazah.